Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurrohman dengan nomor NPM 24212111066. Saya berasal dari kelas B, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas teori pembelajaran bahasa oleh dosen pengampu Bunda Weli Noris Kartadireja, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran bahasa, yaitu teori konstruktivisme. Apa sih teori konstruktivisme itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konstruktif memiliki arti bersifat membangun, memperbaiki, dan membina. Menurut Hill, teori konstruktivisme adalah suatu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang telah dipelajari oleh siswa. Menurut Szymanski, teori belajar konstruktivisme adalah aktivitas belajar yang aktif, ketika siswa dapat melatih sendiri pengetahuannya, mencari tahu apa yang sudah dipelajari, proses menyelesaikan konsep, dan ide berpikir sendiri. Menurut Carly dan Margareta, teori belajar konstruktivisme adalah proses belajar yang diawali dengan adanya konflik kognitif, sehingga pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa lewat pengalaman dan interaksi lingkungan. Yang terakhir, menurut Samsul Hadi, bahwa teori konstruktivisme adalah sebuah upaya belajar untuk membangun tata susunan hidup berbudaya. Nah, jadi secara keseluruhan, teori konstruktivisme di dalam pembelajaran bahasa adalah teori pembelajaran yang dapat diterapkan dengan cara menekankan keterlibatan aktif siswa dalam membangun pengetahuan, khususnya dalam pembelajaran bahasa. Nah, di dalam pembelajaran teori bahasa terdapat konsep belajar konstruktivisme itu sendiri, di mana konsep belajar konstruktivisme di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menurut Jean Piaget, teori konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan seseorang dibangun melalui interaksi individu dengan lingkungan. Sedangkan, menurut Lev Vygotsky, teori konstruktivisme menekankan peran interaksi sosial dan budaya. Sehingga dari interaksi sosial secara eksternal dapat menjadi pengetahuan secara internal. Di dalam pembelajaran bahasa teori konstruktivisme ini pun terdapat tujuan yang harus dicapai, yaitu yang pertama, dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir aktif dan kreatif. Yang kedua, dapat mendorong siswa untuk bertanya dan mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk menemukan pengetahuan atau hal-hal yang baru. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat mendorong siswa untuk berpikir mandiri atau out of the box. Selain tujuan dari teori konstruktivisme, di sini terdapat prinsip-prinsip dari teori konstruktivisme, yaitu prinsip-prinsip teori konstruktivisme yang pertama, pengetahuan dibangun oleh kemampuan individu. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, sehingga proses konstruksi oleh siswa dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menemukan permasalahan yang sesuai dengan materi yang telah dibahas. Dan yang keempat, guru dapat mengapresiasi pendapat-pendapat siswa. Dan yang terakhir, berbagai macam sumber pembelajaran sebagai penunjang dalam pembelajaran. Nah, setelah saya menyebutkan prinsip-prinsip teori konstruktivisme, di sini saya akan mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Adapun prinsip yang pertama yang tadi, pengetahuan dibangun oleh kemampuan individu. Misalnya, sebelum pembelajaran dimulai, guru dapat bertanya terlebih dahulu kepada siswa, baik itu tentang materi yang sudah dipelajari atau materi yang akan dipelajari. Contoh, seandainya jika saya menjadi seorang guru. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini,
Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Barangkali dari teman-teman ada yang sudah membaca ataupun ada yang sudah mempelajari materi pada hari ini. Siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Maka secara spontan pasti murid-murid tersebut akan langsung berpikir untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah dilontarkan oleh guru tersebut. Dan pastinya jawaban mereka pasti berbeda-beda. Ada yang menjawab petunjuk, ada yang menjawab panduan, ada yang menjawab informasi, dan sebagainya, sesuai pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Prinsip yang selanjutnya yaitu guru sebagai fasilitator. Contohnya dari lanjutan yang tadi. Nah, posisi saya sebagai seorang guru. Selain dari yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, dapat diambil sebuah kesimpulan. Jadi, teks prosedur adalah teks yang dapat memberikan petunjuk, baik itu panduan ataupun instruksi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Untuk prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip yang ketiga. Siswa dapat menemukan permasalahan sesuai dengan materi yang telah dibahas. Misal, siswa tersebut mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya gini. Apakah dari penjelasan yang tadi ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang dimengerti? Nah, pasti dari siswa tersebut ada salah satu orang atau dua orang yang ingin bertanya, ataupun lebih dari dua orang. Bu, apa saja tahapan-tahapan dari teks prosedur itu? Lalu, seorang guru tidak langsung menjawab pertanyaan dari siswa tersebut, tetapi guru tersebut memberikan arahan kepada siswa lain untuk menjawab pertanyaan dari siswa tersebut. Bagaimana, teman-teman? Apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan teman kalian? Lalu, jika siswa tersebut ada yang ingin menjawab dari pertanyaan temannya, maka guru tersebut dapat mempersilahkan siswanya untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang telah dilontarkan oleh siswa tersebut. Dan jika dari semua siswa tidak ada yang bisa menjawab, maka guru tersebutlah yang menjawab pertanyaan dari siswanya dan dapat menjelaskan secara lebih luas lagi. Jadi anak-anak, tahapan-tahapan teks prosedur itu yang pertama, harus menentukan tema atau judul terlebih dahulu. Yang kedua, harus mengetahui apa dan maksud tujuan dari judul yang telah ditentukan. Yang ketiga, tentukan apa saja alat-alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat teks prosedur tersebut. Yang keempat, dapat menyusun tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk membuat suatu hal, baik itu barang ataupun makanan. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat membuat sebuah kesimpulan dari awal sampai akhir. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip yang keempat. Guru dapat mengapresiasi pendapat-pendapat siswa atau keaktifan siswa di dalam pembelajaran tersebut. Misal, di setiap akhir pembelajaran, guru tersebut selalu memberikan motivasi atau mengapresiasi siswanya. Contohnya, nah, di dalam pembelajaran hari ini, kalian semua aktif, baik itu bertanya maupun menambahkan jawaban. Bagi orang yang belum bisa bertanya atau yang belum aktif, maka diusahakan untuk lebih aktif lagi ya. Nah, untuk orang yang sudah aktif bertanya, menambahkan jawaban, bisa dipertahankan dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Maka kalimat yang telah dilontarkan oleh guru tersebut dapat membuat siswa termotivasi untuk terus belajar. Prinsip yang terakhir yaitu yang kelima, berbagai macam sumber belajar dapat digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran. Misal, seorang guru memberikan tugas kepada muridnya. Contoh, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian.
Tugasnya yaitu kalian coba membuat teks prosedur secara individu. Dan jangan lupa sesuaikan dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembuatan teks prosedur itu, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Untuk langkah-langkahnya atau panduannya yang belum dimengerti, bisa kalian lihat di buku catatan kalian, di internet, di majalah, di koran, ataupun informasi-informasi lain. Yang penting sesuai dengan tahapan-tahapan atau cara pembuatan teks prosedur itu. Dan jangan lupa temanya itu tentang pengolahan makanan. Selamat mengerjakan. Jadi kesimpulannya bahwa teori konstruktivisme di dalam pembelajaran bahasa lebih menekankan pada interaksi sosial dan pengalaman siswa. Karena tujuan dari teori konstruktivisme itu sendiri yaitu mengembangkan dan mendorong siswa untuk berpikir secara aktif sesuai pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman mereka. Hal ini dapat mengetahui seberapa jauh pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan siswa di dalam pembelajaran, khususnya di dalam pembelajaran bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.